Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Nirmalasari dari kelas TRI 2A NPM 2478210. Saya di sini akan membuat video hands-on yaitu pada lab 4.1.6 di mana kita akan mengeksplor smart home. Nah, jadi di sini ada dua tujuan, yang itu pertama mengeksplor smart home dan yang kedua adalah edge computing in the smart home. Nah, di sini ada instruksinya, ada part pertamanya itu explore the smart home. Nah, ada step pertamanya yaitu kita akan memahami bagaimana device itu tuh bisa membentuk sebuah smart home. Nah, secara umum ISP itu mengirimkan data dan video melalui satu kabel koaksial. Nah, dimulai dari etik. Nah, kabel koaksial ini digunakan untuk memisahkan sinyal video dari sinyal data. Setelah itu, kita bisa lihat di sini ada pertanyaan. Yang A ini tuh coaxial cables leave the coaxial splitter in the topology zone. Nah, ada pertanyaan nih, what device does the coaxial cable connect to? Nah, jadi pertanyaan ini adalah device apa aja sih yang terkonek dengan kabel koaksial ini? Nah, jawabannya itu ada TV dan ada kabel modem ini. Nah, setelah itu kabel modem ini adalah interface antara network atau jaringan network ISP dan rumah. Nah, setelah itu ada pertanyaan juga, device mana yang terhubung ke kabel modem? Nah, jawabannya adalah coaxial splitter dan home gateway. Nah, setelah itu di sini ada paragraf juga yang artinya yaitu home gateway ini bertingkah seperti konstruktor gitu dan router untuk semua interval device yang ada di rumah ini. Nah, home gateway ini juga itu mempunyai interface berdasarkan web, yaitu yang untuk monitor dan mengkontrol berbagai device yang ada di smart home ini. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini yang terhubung dengan home gateway ini menggunakan wireless atau wired connection. Nah, jadi di sini ada catatan juga. Nah, Cisco Packet Tracer ini menggunakan balok terputus-putus untuk memperlihatkan wireless connectionnya. Nah, tetapi ini kan ada nih balok-balok terputusnya ya, kita bisa lihat di sini. Nah, tetapi kalau di instruksinya ini dia nggak ada. Nah, untuk menghilangkan balok-baloknya ini supaya nggak terlalu pusing banget kita ngelihatnya, itu tuh bisa ke option, lalu preferences, lalu kita ke show atau hide, lalu kita cek atau checklist yang hide wireless atau cellular connection. Lalu kita close. Nah, maka balok yang terputus-putus tadi udah nggak ada ya. Nah, setelah itu kalau menurut saya, kalau kayak gini saya lebih susah pahamnya, mungkin akan saya tampilin aja kabel-kabelnya. Kita uncheck aja ini. Oke, sudah. Nah, ini. Nah, di sini juga ada pertanyaan, daftar device apa saja yang terhubung ke home gateway. Nah, kita bisa lihat di sini melalui balok-balok ini ya. Yaitu ada smart lamp, smart water meter, smart sprinkler, smart alarm, tablet, smart fan, smartphone, lalu ada smoke detector, ada temperature meter juga, ada smoke sensor, smart coffee maker, heating unit, cooling unit, smart door, MCU, garasi, smart solar, seperti itu. Nah, ada kabel modem juga. Nah, setelah itu kita ke step yang kedua, yaitu kita berinteraksi dengan smart home ini. Nah, jadi perangkat yang ada di sini itu bisa dimonitor dan dikontrol jarak jauh melalui komputer yang ada di rumah. Nah, jadi karena semua smart home ini itu terhubung ke gateway gitu, yang dapat diakses berdasarkan webnya. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini perintahnya, kita akan klik tablet. Nah, tablet ini berada di atas kasur. Lalu kita ke desktop, kita ke IoT monitor.
Kita login. Nah, ini sudah seperti ini tampilannya. Kita lihat lagi. Nah, apa yang ditampilkan? Nah, yang ditampilkan ini adalah perangkat-perangkat atau device yang terhubung ke home gateway. Nah, lalu kita lihat lagi langkah selanjutnya. Nah, the smart door is currently unlocked. Nah, smart door di sini. Nah, smart door itu saat ini tuh posisinya adalah tertutup ya. Ini tertutup. Nah, lalu kita lihat perintahnya. Kita lihat perintahnya. Kita akan klik yang smart door ini. Lalu kita pilih yang lock. Nah, sudah. Lalu apa sih yang terjadi gitu? Nah, yang terjadi adalah pintunya ini terbuka gitu, yang ditandai dengan warna merah. Nah, setelah itu kita klik unlock lagi. Nah, sudah. Nah, lalu kita di sini klik smoke detector ini. Nah, lalu kita bisa lihat levelnya ini berapa sih? Nah, levelnya ini 0 ya. Di sini juga ada pertanyaan, bisa nggak sih smoke detector ini dikontrol? Nah, jawabannya ini nggak bisa. Smoke detector ini hanya bisa dimonitor saja. Kita ke step selanjutnya. Kita minimize aja. Nah, lalu smart device bisa juga dikontrol menggunakan interaksi fisik gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ada perintahnya. Kita akan pencet ALT dan kemudian kita klik coffee maker untuk meng-on-kan atau meng-off-kan dia. Kita pencet ALT. Lalu kita klik yang Smart Coffee Maker. Nah, maka dia akan on dengan tombol merah ini. Kalau kita akan meng-off-kan dia, maka kita ALT lalu pencet lagi. Nah, seperti itu. Oke, pada part yang kedua, yaitu Edge Computing in the Smart Home. Jadi di sini ada MCU. Di sini kita bisa lihat MCU-nya. Nah, lalu di sini, MCU ini ditambahkan di smart home yang digunakan untuk memonitor smoke level pembaca level asap ini dari smoke sensor, dan dia itu akan memutuskan apakah rumah itu tuh butuh ventilasi atau tidak. Nah, jika karbon monoksida itu levelnya di atas 10.3 unit, maka MCU ini akan diprogram atau memprogram otomatis dia itu akan membuka jendela, pintu depan, garasi, dan mulai menyalakan kipas dengan kecepatan tinggi. Nah, ini tuh berfungsi ketika dia itu membaca gitu kalau ada asap dengan levelnya tuh 10.3 unit. Nah, si aksi tersebut itu dia tuh kayak akan mereda sendiri gitu, kayak akan nutup pintu, nutup jendela, dan mematikan kipas ketika karbon monoksidanya ini sudah di bawah levelnya yaitu 1 unit. Nah, kita ada step satunya yaitu run the classic car. Nah, jadi pemilik rumah ini mempunyai mobil klasik yang berada di garasi. Nah, mobil klasik ini untuk sesekali itu harus dipanaskan seperti itu. Maka kita akan memanaskan mobil klasik ini ya. Di sini ada step by stepnya. Nah, kalau mobil klasik ini dipanaskan, positifnya dia akan mengeluarkan asap gitu kan. Nah, itu tuh akan menyebabkan kenaikan level asapnya gitu. Mungkin bisa coba kita di sini, kita buka tablet lagi. Ini yang tadi ya. Nah, kita bisa lihat di sini kalau levelnya ini masih 0. Setelah itu kita klik smoke detector. Nah, levelnya masih 0 ya. Nah, lalu kita pencet ALT dan kita klik classic
car-nya atau mobil klasiknya. Bisa ALT lalu kita klik. Nah, dia akan mengeluarkan asap seperti ini ya. Kita lihat perubahannya. Nah, garasinya terbuka, lalu pintunya kebuka juga, jendelanya kebuka, dan kipas anginnya juga berputar gitu. Selanjutnya, what happened to the air inside the house with the car running inside the garage? Nah, jadi kita bisa lihat levelnya di smoke detector ini. Nah, maka levelnya ini akan naik. Nah, yang tadinya 0 jadi 1637. Tinggi banget ya. Nah, lalu ada pertanyaan juga. Apa yang terjadi setelah MCU ini terbuka seperti pintu, jendela, dan kipas anginnya? Nah, ini tuh biasanya dia tuh yang tadinya levelnya tinggi banget, dia tuh akan sedikit-sedikit itu berkurang, tetapi tidak langsung 0 gitu ya. Nah, setelah itu ada pertanyaan juga, apakah MCU ini akan menutup pintu dan jendela dan mematikan kipas? Jawabannya itu enggak, karena dia itu masih memanaskan mobil seperti itu. Jadi asapnya itu masih berada di level yang tinggi. Sembari kita memonitoring ruangan ini, kita akan stopkan memanaskan mobilnya, yaitu dengan pencet ALT lalu classic car. Oke. Nah, lalu sudah tertutup ya garasinya, pintunya, jendelanya, dan kipasnya juga sudah berhenti. Lalu ada pertanyaan lagi, apa yang terjadi di udaranya di dalam rumah setelah kita itu stop pemanasan kepada mobilnya gitu? Kita bisa lihat di tablet. Nah, maka levelnya menjadi 0. Nah, di sini juga ada pertanyaan, what happens to the doors, window, and fan? Nah, jawabannya itu adalah sekarang MCU ini dia itu memutuskan untuk menutup jendela, pintu, dan kipas angin karena level asapnya itu sudah di bawah 1 seperti itu. Jadi sudah bisa ditutup. Sekian cukup video hands on dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.